Pamirsa tasih wonten ing pawartos Jawi spesial dinten batik. Temtunipun menika sami kalian pratelan kula Sheila bilih kula badhe ngrawuhaken salah setunggaling edukator lan seniman batik ingkang asmanipun cekap dipun tepang wonten ing tanah air. Sinten malih pamirsa inggih menika Mas Dev Choa. Halo Mas Dev. Halo, apa kabar Mbak Sheila? Baik, Mas Dev, pripun kabare? Baik. Baik ya. Nah ini senang banget nggih pamirsa nggih kula sampun langsung ketemu kalih Mas Dev gitu kan. Mas Dev ini bakal ngasih tahu kita mengedukasi nggih terkait batik-batik niki. Nah, silakan Mas Dev, ini apa sih yang membedakan batik itu ya? Ada batik lama, batik baru, jenis-jenisnya itu seperti apa? Ya, Mbak Sheila, terima kasih. Terima kasih juga sudah diundang di Anacaraka TV pada hari ini, merupakan suatu keistimewaan buat saya sendiri begitu. Nah, di sini saya memang membawa 2 batik lawas dan 2 batik di masa kini begitu. Nah, jadi saya akan ambil ya di sini. Nah, ini adalah batik lawas yang kalau boleh dipegang biar pemirsa bisa sekalian melihat. Ini adalah batik lawas Solo dengan judul Tribhusono begitu. Nah, ini buatan tahun 1950 begitu. Lalu unsur-unsurnya ini kebanyakan adalah burung dan juga pagi sore begitu. Karena pada waktu itu memang penggunaan kain itu sangat-sangat dimaksimalkan. Jadi yang namanya pagi sore itu dipakai pagi, tapi dipakai juga untuk sore hari. Oh, jadi 2 kali untuk makainya 2 kali pemakaian, dan tentunya biasanya dengan motif yang kanan dan kiri itu berbeda. Jadi kalau ini kebetulan satu warna ya, untuk 2 sisinya tetap satu warna, tapi pada umumnya kadang-kadang itu mereka punya 2 warna yang berbeda. Jadi pagi itu misalnya warna biru, dan yang sore itu misalnya warna merah atau hitam atau lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari batik Solo Tribhusono sekitar tahun 1950 begitu. 1950 ini salah satu batik lawas nggih pamirsa, batik lawas. Oh. Dengan corak burung nggih tadi nggih? Ya, ada betul. burung Tribhusono. Betul. Dan kalau kita lihat pembuatan batik lawas atau batik antik atau batik tua itu sangat halus pembuatannya, karena memang pada masa itu juga dibuat dengan sangat teliti, sangat telaten, dan juga diterusi. Istilah diterusi itu adalah dibatik di depan dan di belakang. Begitu. Jadi ini pengerjaannya memang sangat lama begitu. Lalu saya ada bawa satu lagi, yaitu kain lawas atau kain antik dari Lasem begitu. Lasem. Lasem juga masih Jawa Tengah ya Mbak. Masih, ya. Masih. Jadi di pantai utara Jawa begitu. Nah, di sini terlihat jelas sekali perbedaannya warna ya, terutama pada unsur pagi sore. Tetap pagi sore niki nggih. Karena 2 tadi coraknya. Ya. Jadi kalau yang judulnya batik-batik lawas itu memang adalah batik yang notabene selalu dibuat dengan sistem pagi sore. Karena dengan sistem begini artinya diibaratkan bahwa kita mempunyai 2 kain yang padahal adalah hanya 1 kain, seperti itu. Jadi memaksimalkan panjangnya kain seperti itu. Nah, ini salah satu contoh, dan ini sangat tua. Ini sekitar tahun 1940. Oh, lebih tua nggih? Lebih tua. Lebih tua daripada ini tadi ya? Betul sekali. Ini tadi dari Solo ya? Itu dari Solo, dan ini dari Lasem. Ya, jadi perbedaannya kelihatan mungkin dari tatahannya ya, atau dari cara pengerjaannya lebih halus dan lebih kecil-kecil, dan juga. Tapi dari coraknya dari Solo sama Lasem sendiri itu ada bedanya nggak sih? Pasti ada bedanya. Pasti beda ya, coraknya ya? Betul. Nah, kalau pada umumnya di daerah pesisir itu terkadang menggunakan motif-motif pesisiran berupa habitat laut begitu. Jadi ada juga seperti ikan di sini ya. Tuh ada ikan di sini seperti dilihat ini. Nah, ada ikan di sini. Ya. Nyaru banget nggih ya, nggak ketok. Ikan kecil-kecil gitu ada jebulnya. Ikan, terus juga tetap juga ada burung ya, dan lain sebagainya, dan tentunya bunga-bunga. Nah, karena unsur lasem itu banyak sekali unsur peranakannya, maka dari itu banyak sekali unsur merah terdapat pada kain ini begitu. Karena lasem terkenal dengan warna merahnya yang disebut dengan getih pitik.
Getih pitik. Betul Getih sekali. pitik darah ayam ya. Darah ayam, betul sekali. Nah, ini adalah batik lawas dan saya ada bawa 2 batik kekinian. Yang satu adalah batik lasem juga. Jadi kita bisa melihat bedanya ya. Kalau lasem dulu dan lasem sekarang perbedaannya agak jauh ya. Jadi dari cara pengerjaannya juga lebih besar-besar. Sedangkan untuk pengerjaan di kain batik lawas itu lebih halus seperti itu. Oke, jadi bedanya niku nek misale batik lawas kecil-kecil ya. Lebih halus. Lebih Ya, halus, betul. tapi nek memang batik kekinian menika pamirsa gede-gede. Agak gede-gede. Agak berjarak coraket gitu nggih. Betul. Tetap sama-sama cantik, tapi memang kita bisa melihat perbedaannya yang sangat signifikan ya. Jadi agak berbeda dengan yang batik lawas atau batik tua seperti itu. Tetap cantik, tapi memang berbeda. Begitu. Tapi ini bukan pagi sore berarti ya? Tidak pagi sore. Bukan pagi sore. Ya, umumnya pada batik kekinian atau batik masa kini itu bernuansa satu tipe seperti itu. Walaupun terkadang memang suka dibuat pagi sore, tapi jarang seperti itu. Ya, ini salah satu contoh dari lasem. Dan saya bawa satu lagi itu dari Cirebon. Oh, Cirebon. Ya. Nah, Cirebon itu memang terkenal dengan pengerjaannya yang cukup halus ya. Seperti ini dengan warna juga dan corak yang luar biasa. Ngejreng banget nih, lebih ngejreng banget ini. Istilahnya ngejreng ya, seperti itu. Nah, batik pesisir pada khususnya itu disukai oleh kaum Hawa begitu. Dan ragamnya itu sangat beragam begitu. Jadi agak berbeda dengan batik pada khususnya di Jawa Tengah yang bernuansa lebih ke arah sogan dan lebih gelap seperti itu. Oh, kalau di Sogan Jawa Tengah itu lebih gelap, kalau di Cirebon ini memang lebih jreng itu tadi ya? Betul sekali. Lebih cerah begitu ya. Pada khususnya memang di daerah pesisiran itu lebih jreng karena memang sesuai dengan kondisi dan situasi pesisiran yang lebih vibrant ya istilahnya, dan akan juga lebih terbuka dan banyak sekali mengadopsi dari budaya-budaya lain di situ. Begitu, Mbak Sela. Wow, keren sih ya. Ya. Kayak lebih cheerful. Betul, lebih gembira gitu ya. Betul melihatnya ya. Betul sekali. Oke, jadi tadi ada 2 koleksi nggih ya, batik kekinian kali batik lawas. Nih, batik lawas niki batik kekinian. Memang warnanya lebih beda nggih, batik kekinian niku lebih full color dari Cirebon. Nah, ini dari Cirebon, niki dari Lasem tapi versi kekinian. Kekinian. Oke, nah, betul sekali. selain itu ada apa lagi nih Mas Dev nih? Nah, ini adalah salah satu contoh yang tadi kita bawa ya. Lalu ada hal yang batik yang memang saya buat sendiri begitu. Wah, ini adalah karyanya Mas Dev ya, dibuat sendiri ya. Okay. Betul. Nah, kenapa saya kok membuat batik? Ya alasannya itu karena memang dengan kita membuat batik itu kita mengerti akan susah dan tidak mudahnya membuat batik itu. Jadi kita bisa mengapresiasi batik itu sendiri. Apalagi itu, kesabaran nggih. Sangat harus sabar sekali. Loh, membatik itu harus sabar sangat sekali. Aduh, nek nggak sabar kesusu gak iso nggih. Betul sekali. Jadi kalau kita dalam membuat batik itu memang perlu kesabaran satu. Di situ kita juga diuji untuk ketahanan juga dan juga imajinasi begitu. Jadi kalau kita melakukan batik itu seperti kita melakukan satu perjalanan begitu. Kita tidak akan tahu seperti apa hasil akhirnya, tapi kita sudah tahu konsepnya atau imajinasinya seperti itu. Oke, lah kalau ini yang dibikin sama Mas Dev ini maknanya apa? Terus berapa lama tuh bikinnya? Kalau ditanya berapa lama, seperti ini kira-kira hampir 2 bulan pengerjaannya. 2 bulan. Begitu. Jadi dari awal sekali sampai selesai seperti ini kira-kira 2 bulan seperti itu. Nah, ini saya sedikit menceritakan di sini adalah gambarnya bunga, kupu-kupu. Ini melambangkan keceriaan begitu. Nah, karena seperti taman ya. Betul sekali, gitu. betul sekali. Nah, dan di sini warnanya juga bervariatif ya. Lalu kalau dilihat di sini bagian sisi sini ini kelihatan seperti ada genggaman bunga atau hand bouquet sebutannya. Lalu di sisi yang di berlawanan itu adalah kupu-kupu dengan sulur-sulur dan lain sebagainya. Tetap semuanya ini mencerminkan keindahan dan kecantikan seperti itu. Jadi semestinya pemakainya ini adalah seorang wanita yang akan tampil cantik dengan kain tersebut. Seperti itu. Menginterpretasi diri saya sekali ya Pak. Betul sekali.
Luar biasa loh, Ge. Tapi kira-kira seandainya tergantung mood ya yang orang membuat batik itu ya Mas Dev. Kalau seandainya punya kesedihan yang mendalam gitu, bisa-bisa aja nggak misalnya dia bikin corak batik? Oh, sangat sekali, karena batik itu bukan hanya masalah ceria ya. Batik itu terkadang menginterpretasikan apa yang sedang ada dalam pikiran sang seniman tersebut. Jadi bisa saja misalnya gambarnya itu bernuansa hujan misalnya, atau bernuansa seseorang yang sedang merenung, itu bisa terjadi gitu, karena ada banyak beberapa dari filosofi batik pun juga seperti itu gitu Mbak Sheila. Jadi sangat-sangat luar biasa untuk batik-batik Indonesia, karena setiap batik yang dibuat oleh leluhur kita itu mengandung makna, arti, dan filosofi yang luar biasa. Nah, ada basic-basic corak-corak batik ini yang mau diajarin ke saya ini yang mana ini? Nah, betul sekali. Jadi kalau kita berbicara mengenai cara pembuatan batik ya, seperti itu. Jadi kalau kita membuat batik itu, pertama di awal adalah kita membuat pola dulu. Pola dulu. Ya. Oh ini ya. Ya, betul. Jadi caranya pola kita ini gambar. Jadi wong saged batik ini kudu saged gambar nggih. harus. Betul sekali. Oh, Jadi ini polanya. polanya seperti ini, kita buat dulu di atas kertas seperti ini, atau kertas kalkir atau kertas apapun begitu. Setelah kita membuat polanya, pola ini akan kita japlak ke selembar kain katun atau kain mori. Jadi nanti seperti ini. Nah, seperti begini, lalu kita japlak atau kita jiplak istilahnya dengan pensil. Setelah itu, setelah menjadi pola dengan pensil, lalu dilanjutkan dengan membatik. Membatik. Begitu. Jadi ini harus set nggih, harus Ya. pas ya dijiplaki juga ya. Betul. Nanti kalau enggak gambarnya bakal Jadi, lari-lari. betul, dan tidak boleh meleset. Tidak seperti boleh itu. meleset. Oke. Nah, Nah, ini Ini adalah udah dibatik nih. setelah di batiknya. Jadi kita ambil canting ya, kita ambil malam panas, lalu kita bubuhkan di sini satu-satu, begitu mengikuti pola yang sudah dibuat seperti itu, dan jadilah seperti ini. Setelah ini tahapannya apa? Adalah mewarna. Nah, itu mewarna dicelup-celup Begitu. warna itu ya. Betul sekali. Nek inget kula nggih waktu SD zaman menika pemirsa wonten kelas pelajaran batik. Waktu itu iya, nggih betul. teng Pati ya wonten kelasnya nggih. Mulok pelajarannya niku membatik memang nggih ngangge lilin. Persis niki. Ya, betul sekali. Memang begitu caranya, dan memang membatik itu membuat kita belajar mengenai bagaimana kita itu bisa bersabar diri. Nggih. Begitu. Itu. Lalu imajinasi seperti yang tadi saya katakan, dan juga melatih kita untuk tahap per tahap itu memikirkan dan tidak boleh kesusu istilahnya, karena membatik itu dibutuhkan ketelatenan. Betul, Seperti ketelatenan itu. dan kesabaran nggih sampun menika. Oh alah gitu toh. Nggih matur nuwun nggih Mas Sami-sami Dev. Mbak Sheila. Pemirsa cekap seru nggih obrolan kita kalian Mas Dev Chua. Wekdal menika saestu menginspirasi sanget, temtunipun menika dados pungkasaning pepanggihan kita dinten menika. Apun kesupen kagem tansah mirsani kathah informasi menarik sanesipun namung wonten ing Pawartos Jawi Hana Caraka TV. Lan tansah nglestantunaken batik minangka identitas bangsa Indonesia. Kula Sheila Aktarina lan Dev Chua pamit undur diri. Sugeng dinten batik nasional ngantos pinanggih malih lan matur nuwun. Sugeng pinanggih malih pamirsa kalih kula Sheila Aktarina temtu mawon ing program kesayangan kita Pawartos Jawi spesial dinten batik. Kathah informasi sampun dipun rangkum lho kagem ngancani wekdal santai panjenengan. Pamirsa, batik dados salah setunggal tilaran tak benda kagunganipun Indonesia. Ingkang dipunakeni UNESCO minangka tilaran donya wiwit warsa 2009. Minangka upaya kagem ningkataken kesadaran masyarakat bab wigatosipun batik dados tilaran budaya. Mangati dinten batik ing 2 Oktober wekdal menika lebet Pawartos Jawi spesial dinten batik badhe maringaken informasi menarik kagem panjenengan. Nah, antawisipun napa mawon nggih?
Jelajah budaya batik awisan Keraton Yogyakarta. Mitos utawi fakta menarik saking selembar nyamping batik. Eksklusif batik dangulan karya sang seniman ugi edukator batik Dev Joa. Pamirsa menika pawartos Jawi spesial dinten batik. Pamirsa spesial sanget menika nggih ing dinten batik kita badhe ngajak pamirsa melampah-melampah dugi Bantul Yogyakarta. Nah, wekdal menika kita badhe mirsani pengrajin batik tulis Aniseto ingkang taksih bertahan ngantos sakmenika. Estu seru sanget nggih pamirsa. Lan salajengipun taksih saking Yogyakarta. Wekdal menika kita lebet jelajah budaya lan kita badhe mangertosi langkung caket bab batik awisan ingkang wonten ing Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat utawi batik menapa kemawon ingkang pepacuh dipun agem dening masyarakat salimrahipun. Lajeng kemawon menika informasi sajengkepipun kagem panjenengan. Pamirsa, Kartini ing wekdal samangke tentu kemawon gambaraken para priyayi inggih menika wanita-wanita ingkang nginspirasi ing wekdal sakmenika. Ing wekdal menika kalian balutan kebaya elokipun Nina Bratajaya ingkang minangka salah setunggaling penggiat budaya badhe mlampah-mlampah dumugi salah setunggaling papan batik lukis Yose Art ingkang wonten ing Bantul Yogyakarta. Kinten-kinten kados menapa nggih kegiatanipun Nina? Lan temtunipun kita ugi badhe pitepangan kalian setunggaling tiyang ingkang inspiratif Kartini ing wekdal sakmenika nggih. Sumangga pamirsa, lajeng kemawon kita dherekaken keramaianipun. Ini Mbak Nina, Ya, ini saya dibantu oleh Mas Edwin dari Yogyakarta. Mas Edwin, selamat siang. Ini Pak Heri dari Yogyakarta. Ini semuanya adalah yang membantu saya dalam menuangkan karya. Tapi tetap inspirasi dari saya sendiri untuk pewarnanya dan apa yang mau dituangkan di kain ini. Tapi tanpa mereka, saya tidak mempunyai karya yang bagus. Dan untuk lama pengerjaannya berapa lama Tante? Tergantung keunikannya, Mbak. Oke. Nah, karena untuk melukis dengan kuas itu sangat rumit sekali. Luar biasa. Iya. Apa yang Tante lakukan semoga benar-benar bisa menginspirasi ya Tante. Terima kasih Mbak Nina atas supportnya. Oke Ibu, setahu saya batik Jogja itu kan pakainya hitam. Kalau Ibu Ani apa? Boleh dijelaskan? Ini abstrak kontemporer, ya. Ini pakai beberapa warna sehingga anak muda lebih suka dengan yang warna-warna yang beraneka macam. batik dados salah setunggal saking atusan kasugihan budaya. Kasil kesenian ingkang aos inggil ingkang dipun gadahi Indonesia. Saben motif ingkang ketuang malah kagungan kathah makna filosofi ing pagesangan. Wonten Jawi, batik wiwit dipun kembangaken wekdal mangsa Kerajaan Mataram. Kados batik tradisional ingkang dipun tepang kalian pewarnaan alamipun. Limrahipun batik menika dipun warnai kagem taneman mengkudu, soga malah ugi lemah lumpur. Nanging
Kasultanan Yogyakarta lan Kasunanan Surakarta, batik dados bahan ageman para raja lan keluarganipun. Ing kala menika, batik dipun damel dening para putri keraton saha pembatik-pembatik ahli ingkang pagesanganipun wonten ing lingkungan keraton. Kejawi perangan saking busana, batik ugi saged nglambangaken babagan presentasi sosial saha derajat kebangsawanan. Sareng ngrembokaning jaman, batik inggih dados salah setunggal komoditi ingkang dipun dagangaken lan keparing dipunagem dening kalangan masyarakat umum. Nanging ngantos sakmenika wonten pinten-pinten jinis motif batik ingkang namung dipunagem wonten lebet lingkungan Kraton Yogyakarta mawon, utawi ingkang dipun tepang kalian istilah motif awisan dalem. Miturut informasi saking Kraton Yogyakarta, saben sultan ingkang nembe jumeneng Narendra kagungan kawenangan kagem netepaken motif batik tertentu ing salebeting batik pepacuh. Parang rusak inggih menika motif-motif pertami ingkang dipun canangaken menawi dados pola pepacuh wonten ing Kasultanan Yogyakarta kaliyan Sri Sultan Hamengkubuwana kaping sepindhah wekdal warsa 1780 gangsal. Sawentawis wekdal mangsa pemerintahanipun Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 7, batik pepacuh dipun tekanaken ing motif huk lan kawung. Ngendika babagan motif huk, motif kasebat kaperang saking motif kerang, kewan, taneman, cokro, peksi, sawat utawi sayap, lan garuda. Motif menika dipunagem dados simbol pangarsa ingkang kagungan budi luhur, wibawa, pinter, kuwawi maringi kemakmuran, saha tansah tabah lebet nindakaken pemerintahanipun, lan motif menika inggih namung kepareng dipunagem dening raja lan putra mahkota. Pripun cekap menginspirasi nggih Aniseto sang pengrajin batik tulis ingkang tasih konsisten kagem tansah nglestantunaken batik tulis kagem generasi ing mangsa mengajeng. Lan temtunipun pamirsa ngenani batik kasebat kasunyatanipun wonten motif-motif saking batik ingkang boten pareng sembarangan dipun ginakaken lho nggih. Menapa malih wekdal kita nyambangi dumugi kraton ing Yogyakarta Hadiningrat. Temtunipun kedah nderekaken tatanan lan paugranipun. Pamirsa, salajengipun kita badhe ngrembak cariyos menarik antawis mitos utawi fakta lebet selembar nyamping batik. Pamirsa, sinten ingkang dereng mangertos bilih wonten kaendahan lan keunikan ing saben lembaripun batik menika wonten kathah cariyos lan fakta ingkang menarik ingkang menawi dereng dipun mangertosi. Lajeng kados menapa nggih mitos utawi fakta saking selembar nyamping batik menika? Menika informasi sajangkepipun. Batik dados tilaran budaya ingkang sampun dipun akeni minangka tilaran donya. Nah, wekdal menika kita badhe medharaken mitos utawi fakta menarik antawis nyamping batik ingkang sampun kerangkung saking secacah sumber pawartos.
Pertama, mitos utawi fakta bilih batik menika awis. Pitakenan mekaten tentu ngantos wekdal menika tansah estu tasih dipun pitakenaken. Nanging nyatanipun batik awis sanget nggih menika fakta. Sanadyan boten sawetahipun leres. Dados wekdal rumiyin batik menika identik kalian kaum bangsawan lan reginipun pancen saged selangit. Menapa malih batik tulis ingkang pendamelanipun betahaken wekdal wulan-wulanan malah ugi ngantos taun-taunan. Kaping kalih mitos utawi fakta. Batik namung cocok kagem acara kondangan kemawon. Hayo, sinten ingkang tasih nganggep kados menika? Inggih tentu mawon menika mitos paling ageng bab batik. Estu, batik asring dados pilihan utami kagem acara formal kados kondangan utawi pesta. Nanging sakmenika sareng berkembangipun industri fashion donya, batik saged dados perangan saking gaya ing padintenan. Kaping 3, mitos utawi fakta. Nggih, sangsaya kathah corak lan warna, sangsaya kina batik menika. Jawabanipun mitos. Amargi kasugihan corak lan warni inggih menika dados ciri khas lan kelangkungan saking batik Indonesia. Ingkang saben motif, warni lan kombinasi kagungan cariyos lan filosofinipun piyambak. Kados motif truntung ingkang nglambangaken tresna sejati utawi motif parang ingkang kebak ing kekiyatan. Nah, dados kathah mitos ingkang sumebar bab nyamping batik menika nggih temtunipun kawontenan nyamping-nyamping batik menika kedah tansah dipun lestantanaken. Salah setunggalipun kita ginakaken lebet kegiatan ing padintenan pamirsa. Nah, sasampunipun menika pawartos Jawi spesial dinten batik badhe wangsul malih kalian ngerawuhaken tamu spesial. Pitedahipun kula aturi pirsa mboten nggih. Asmanipun cekap dipun tepang minangka salah satunggaling edukator lan seniman batik wonten ing tanah air menika. Ugi kagungan kain-kain batik lawasan. Hayo penasaran apa mboten sinten menika? Pamirsa ampun tindak pundi-pundi nggih. Pawartos Jawi badhe wangsul malih lho. Pamirsa tasih wonten ing pawartos Jawi spesial dinten batik. Temtunipun menika sami kalian pratelan kula Sheila bilih kula badhe ngrawuhaken salah setunggaling edukator lan seniman batik ingkang asmanipun cekap dipun tepang wonten ing tanah air. Sinten malih pamirsa inggih menika Mas Dev Choa. Halo Mas Dev. Halo, apa kabar Mbak Sheila? Baik, Mas Dev pripun kabare? Baik. Baik ya. Nah, ini senang banget nggih pamirsa nggih kula sampun langsung ketemu kalih Mas Dev gitu kan. Mas Dev ini bakal ngasih tahu kita, mengedukasi nggih terkait batik-batik niki. Nah, silakan Mas Dev, ini apa sih yang membedakan batik itu ya? Ada batik lama, batik baru, jenis-jenisnya itu seperti apa? Ya, Mbak Sheila, terima kasih. Terima kasih juga sudah diundang di Anacaraka TV pada hari ini, merupakan suatu keistimewaan buat saya sendiri begitu. Nah, di sini saya memang membawa 2 batik lawas dan 2 batik di masa kini begitu. Nah, jadi saya akan ambil ya di sini. Nah, ini adalah batik lawas yang kalau boleh dipegang biar pemirsa bisa sekalian melihat. Ini adalah batik lawas Solo dengan judul Tribusono begitu. Nah, ini buatan tahun 1950 begitu.
Lalu unsur-unsurnya ini kebanyakan adalah burung dan juga pagi sore begitu. Karena pada waktu itu memang penggunaan kain itu sangat-sangat dimaksimalkan. Jadi yang namanya pagi sore itu dipakai pagi, tapi dipakai juga untuk sore hari. Oh, jadi 2 kali Untuk makainya. 2 kali pemakaian, dan tentunya biasanya dengan motif yang kanan dan kiri itu berbeda. Jadi kalau ini kebetulan satu warna ya, untuk 2 sisinya tetap satu warna, tapi pada umumnya kadang-kadang itu mereka punya 2 warna yang berbeda. Jadi pagi itu misalnya warna biru, dan yang sore itu misalnya warna merah atau hitam atau lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari batik Solo Tribhusono sekitar tahun 1950 begitu. 1950. Nggih. Ini salah satu batik lawas nggih pamirsa, batik lawas. Oh. Ya. Dengan corak burung nggih tadi nggih. Ya, Ada betul. burung Tribhusono. Betul. Oke. Dan kalau kita lihat pembuatan batik lawas atau batik antik atau batik tua itu sangat halus pembuatannya, karena memang pada masa itu juga dibuat dengan sangat teliti, sangat telaten, dan juga diterusi. Istilah diterusi itu adalah dibatik di depan dan di belakang. Begitu. Jadi ini pengerjaannya memang sangat lama begitu. Lalu saya ada bawa satu lagi, yaitu kain lawas atau kain antik dari Lasem begitu. Lasem. Ye. Lasem juga masih Jawa Tengah ya Mbak ya. Ya. Masih. Jadi di pantai utara Jawa begitu. Nah, di sini terlihat jelas sekali perbedaannya warna ya, terutama pada unsur pagi sore. Tetap Pagi sore nih nggih. tetap Karena sama. 2 tadi Nggih. coraknya. Ya. Oke. Jadi kalau yang judulnya batik-batik lawas itu memang adalah batik yang notabene selalu dibuat dengan sistem pagi sore. Pagi sore. Karena dengan sistem begini artinya diibaratkan bahwa kita mempunyai 2 kain yang padahal adalah hanya satu kain, seperti itu. Jadi memaksimalkan panjangnya kain seperti itu. Nah, ini salah satu contoh, dan ini sangat tua. Ini sekitar tahun 1940. Oh, lebih tua nggih? Lebih tua. Lebih tua daripada ini tadi ya. Betul sekali. Ini tadi dari Solo ya? Itu dari Solo dan Dari ini Solo, dari ini Lasem. dari Lasem. Ya, jadi perbedaannya kelihatan mungkin dari tatahannya ya, atau dari cara pengerjaannya lebih halus dan lebih kecil-kecil, dan Tapi juga dari coraknya dari Solo sama Lasem sendiri itu ada bedanya nggak sih? pasti ada Ada beda bedanya. ya coraknya ya. Betul. Nah, kalau pada umumnya di daerah pesisir itu terkadang menggunakan motif-motif pesisiran berupa habitat laut. Begitu. Jadi ada juga seperti ikan di sini ya. Tuh ada ikan di sini seperti dilihat ini. Nah, ada ikan di sini. Iya, nyaru banget nih ya, nggak ketok. Betul. Ikan gitu Kecil-kecil ada jebulnya. ikan, terus juga tetap juga ada burung ya, dan lain sebagainya, dan tentunya bunga-bunga. Nah, karena unsur lasem itu banyak sekali unsur peranakannya, maka dari itu banyak sekali unsur merah terdapat pada kain ini. Begitu. Karena lasem terkenal dengan warna merahnya yang disebut dengan getih pitik. Getih pitik. Betul Getih sekali. pitik darah ayam ya. Darah ayam, betul sekali. Nah, ini adalah batik lawas, dan saya ada bawa 2 batik kekinian. Yang satu adalah batik lasem juga. Jadi kita bisa melihat bedanya ya. Kalau lasem dulu dan lasem sekarang perbedaannya agak jauh ya. Jadi dari cara pengerjaannya juga lebih besar-besar. Sedangkan untuk pengerjaan di kain batik lawas itu lebih halus seperti itu. Nggih, jadi bedanya niku nek misale batik lawas kecil-kecil ya. Lebih halus. Lebih Ya, halus, betul. tapi nek memang batik kekinian menika pamirsa gede-gede. Agak gede-gede. Agak berjarak coraknya gitu nggih. Betul. Tetap sama-sama cantik, tapi memang kita bisa melihat perbedaannya yang sangat signifikan ya. Jadi agak berbeda dengan yang batik lawas atau batik tua seperti itu. Tetap cantik, tapi memang berbeda. Begitu. Tapi ini bukan pagi sore berarti ya? Tidak pagi sore. Bukan pagi sore. Ya, umumnya pada batik kekinian atau batik masa kini itu bernuansa satu tipe seperti itu. Walaupun terkadang memang suka dibuat pagi sore, tapi jarang seperti itu. Ya, ini salah satu contoh dari lasem, dan saya bawa satu lagi itu dari Cirebon. Oh, Cirebon. Ya. Nah, Cirebon itu memang terkenal dengan pengerjaannya yang
cukup halus ya. Seperti ini dengan warna juga dan Wow. corak yang luar biasa. Ngejreng banget nih, ini lebih ngejreng Betul. banget ini. Istilahnya ngejreng ya, Mm-mm. seperti itu. Nah, batik pesisir pada khususnya itu disukai oleh kaum Hawa begitu. Dan ragamnya itu sangat beragam begitu. Jadi agak berbeda dengan batik pada khususnya di Jawa Tengah yang bernuansa lebih ke arah sogan dan lebih gelap seperti itu. Oh, kalau di Sogan Jawa Tengah itu lebih gelap, kalau di Betul. Cirebon ini memang lebih jreng itu tadi ya. Betul Lebih sekali. cerah begitu ya. Pada khususnya memang di daerah pesisiran itu lebih jreng karena memang sesuai dengan kondisi dan situasi pesisiran yang lebih vibrant ya istilahnya, dan akan juga lebih terbuka dan banyak sekali mengadopsi dari budaya-budaya lain di situ. Begitu, Mbak Sela. Oke. Wow, keren sih ya. Ya, Kayak lebih cheerful, betul, lebih gembira muda gitu ya Betul, ya. melihatnya ya. Betul sekali. Oke, jadi tadi ada 2 koleksi nggih ya, batik kekinian kali batik lawas. Nih, batik lawas niki batik kekinian. Memang warnanya lebih beda nggih, batik kekinian niku lebih full color dari Cirebon. Nah, ini dari Cirebon, niki dari Lasem tapi versi kekinian. Kekinian. Oke, nah, Betul sekali. selain itu ada apa lagi nih Mas Dev nih? Ini adalah salah satu contoh yang tadi kita bawa ya. Lalu ada hal yang batik yang memang saya buat sendiri begitu. Wah, ini adalah karyanya Mas Dev ya, dibuat betul sendiri sekali. nggih. Oke. Betul. Nah, kenapa saya kok membuat batik? Ya alasannya itu karena memang dengan kita membuat batik itu kita mengerti akan susah dan tidak mudahnya membuat batik itu. Jadi kita bisa mengapresiasi Betul. batik itu sendiri. seperti Apalagi itu, Mbak. Kesabaran nggih. Sangat Harus sabar sekali. lo membatik itu harus sabar loh Sangat Mirsa. sangat sekali. Aduh, nek nggak sabar ke susu gak iso nggih. Betul, betul sekali. Jadi kalau kita dalam membuat batik itu memang perlu kesabaran satu. Di situ kita juga diuji untuk ketahanan juga dan juga imajinasi Ya. begitu. Jadi kalau kita melakukan batik itu seperti kita melakukan satu perjalanan begitu. Kita tidak akan tahu seperti apa hasil akhirnya, tapi kita sudah tahu konsepnya atau imajinasinya seperti itu. Oke, lah kalau ini yang dibikin sama Mas Dev ini maknanya apa? Terus berapa lama tuh bikinnya? Kalau ditanya berapa lama, seperti ini kira-kira hampir 2 bulan 2 pengerjaannya. bulan. Begitu. Jadi dari awal sekali sampai selesai seperti ini kira-kira 2 bulan seperti itu. Nah, ini saya sedikit menceritakan di sini adalah gambarnya bunga, kupu-kupu. Ini melambangkan keceriaan begitu. Nah, karena Seperti taman ya. betul ceria sekali, gitu. betul sekali. Nah, dan di sini warnanya juga bervariatif ya. Lalu kalau dilihat di sini bagian sisi sini ini kelihatan seperti ada genggaman bunga atau hand bouquet sebutannya. Lalu di sisi yang di berlawanan itu adalah kupu-kupu dengan sulur-sulur dan lain sebagainya. Tetap semuanya ini mencerminkan keindahan dan kecantikan seperti itu. Jadi semestinya pemakainya ini adalah seorang wanita yang akan tampil cantik dengan kain tersebut. Seperti itu. Menginterpretasi diri saya sekali ya Pak. Betul sekali. Luar biasa loh Ge. Tapi kira-kira seandainya tergantung mood ya yang orang membuat batik itu ya Mas Dev. Kalau seandainya punya kesedihan yang mendalam gitu, bisa-bisa aja nggak misalnya dia bikin corak batik? Oh, sangat sekali, karena batik itu bukan hanya masalah ceria ya. Batik itu terkadang menginterpretasikan apa yang sedang ada di dalam pikiran sang seniman tersebut. Jadi bisa saja misalnya gambarnya itu bernuansa hujan misalnya, atau bernuansa seseorang yang sedang merenung, itu bisa terjadi gitu, karena ada banyak beberapa dari filosofi batik pun juga seperti itu gitu Mbak Sela. Jadi sangat-sangat luar biasa untuk batik-batik Indonesia, karena setiap batik yang dibuat oleh leluhur kita itu mengandung makna, arti, dan filosofi yang luar biasa. Nah, ada basic-basic corak-corak batik ini yang mau diajarin ke saya ini yang mana ini? Nah, betul sekali. Jadi kalau kita berbicara mengenai cara pembuatan batik ya, seperti itu. Jadi kalau kita membuat batik itu, pertama di awal adalah kita membuat pola dulu. Pola dulu. Ya. Oh ini ya. Ya, betul. Jadi Caranya pola kita ini gambar. Jadi wong saged batik ini kudu saged gambar nggih. harus. Betul sekali. Oh, Jadi ini polanya. polanya seperti ini, kita buat dulu di atas kertas
seperti ini atau kertas kalkir atau kertas apapun begitu. Setelah kita membuat polanya, pola ini akan kita japlak ke selembar kain katun atau kain mori. Jadi nanti seperti ini. Nah, seperti begini. Lalu kita japlak atau kita jiplak istilahnya dengan pensil. Setelah itu, setelah menjadi pola dengan pensil, lalu dilanjutkan dengan membatik. Begitu. Jadi ini harus set nggih, harus pas ya dijiplaki juga ya. Nanti kalau enggak gambarnya bakal lari-lari. Betul, dan tidak boleh meleset. Tidak boleh meleset. Oke. Nah, ini adalah dibatik. Setelah dibatiknya. Jadi kita ambil canting ya. Kita ambil malam panas, lalu kita bubuhkan di sini satu-satu. Begitu mengikuti pola yang sudah dibuat. Seperti itu. Dan jadilah seperti ini. Setelah ini tahapannya apa? Adalah mewarna. Nah, itu mewarna dicelup-celup warna itu ya. Betul sekali. Nah, ingat kula nggih waktu SD zaman menika pemirsa wonten kelas pelajaran batik. Waktu itu nggih teng Pati ya wonten kelasnya nggih. Mulok pelajarannya niku membatik memang nggih ngangge lilin. Persis niki. Ya, betul sekali. Memang begitu caranya dan memang membatik itu membuat kita belajar mengenai bagaimana kita itu bisa bersabar diri. Begitu. Itu. Lalu imajinasi seperti yang tadi saya katakan dan juga melatih kita untuk tahap per tahap itu memikirkan dan tidak boleh kesusu istilahnya karena membatik itu dibutuhkan ketelatenan. Betul, ketelatenan dan kesabaran nggih sampun menika. Oh alah gitu toh. Nggih matur nuwun nggih Mas Dev. Sami-sami Mbak Sheila. Pemirsa cekap seru nggih obrolan kita kalian Mas Dev Chua. Wekdal menika saestu menginspirasi sanget temtunipun menika dados pungkasaning pepanggihan kita dinten menika. Apun kesupen kagem tansah mirsani kathah informasi menarik sanesipun namung wonten ing pawartos Jawi Hana Caraka TV. Lan tansah nglestantunaken batik minangka identitas bangsa Indonesia. Kula Sheila Aktarina lan Dev Chua pamit undur diri. Sugeng dinten batik nasional ngantos pinanggih malih lan matur nuwun.